Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak dasar atletik. Gerak dasar atletik dibagi menjadi 4. Adapun gerakannya yaitu yang pertama, gerak dasar berjalan. Yang kedua, gerak dasar berlari. Yang ketiga, gerak dasar melompat. Yang keempat, gerak dasar melempar. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih terfokus kepada 2 gerakan. Yang pertama, gerak dasar berjalan dan gerak dasar berlari. Gerak dasar berjalan. Jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Saat kaki melakukan pergantian langkah, satu kaki tetap bertumpu pada dasar pijakan. Adapun tujuan gerak dasar jalan yaitu meningkatkan kemampuan gerak dasar yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana bentuk variasi gerak dasar berjalan? 1. Variasi gerak berjalan berdasarkan arah. Rangkaian gerak berdasarkan arah harus dipraktikkan secara berulang-ulang. Agar keterampilanmu meningkat, kamu dapat mempraktikkan gerak berjalan sebagai berikut. Gerak jalan maju, gerak jalan mundur, gerak jalan ke samping dan berkelok-kelok. 2. Variasi gerak berjalan berdasarkan langkah. Setelah kamu mempelajari variasi gerak berjalan berdasarkan arah, selanjutnya berikut adalah bentuk gerak berjalan berdasarkan langkah. Gerak berjalan dengan langkah biasa dan langkah tegak. Gerak berjalan dengan langkah rapat dan langkah cepat. Gerak dasar berjalan diperlombakan dalam cabang atletik melalui nomor lomba jalan cepat. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan namanya jalan cepat, dilakukan dengan cara berjalan, bergerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jadi intensitas berjalannya yaitu lebih cepat daripada gerak dasar berjalan biasa. Adapun yang diperlombakan dalam jalan cepat biasanya yaitu 20 km untuk pria dan wanita dan jarak 50 km khusus pria. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi variasi gerak dasar lari. Lari adalah kegiatan menggerakkan kedua kaki untuk melakukan gerakan berlari, baik dalam tempo yang medium atau cepat, gerakan yang lebih cepat, maupun berjalan. Apa saja variasi gerak dasar berlari? Ada beberapa variasi gerak berlari yang dapat kamu praktikkan. 1. Lari pelan dan lari cepat. Lari santai dikenal dengan istilah jogging, sedangkan lari cepat dikenal dengan istilah sprint. Kedua jenis lari ini dapat divariasikan. Bagaimana cara melakukan variasi gerak lari pelan dan lari cepat? Saat melakukan lari pelan, biasanya langkah kakinya sedikit lebih kecil. Kenapa demikian? Dalam lari pelan biasanya kita disesuaikan dengan jarak yang cukup jauh. Oleh sebab itu, langkah yang kita pakai adalah langkah pendek atau langkah kecil. Sedangkan untuk lari sprint, ini dilakukan dengan jarak yang pendek. Karena jarak pendek ini, maka kita bisa lakukan dengan mengambil langkah yang agak panjang dan melakukan lari yang lebih cepat. 2. Lari menyamping dan lari berkelok-kelok atau biasa disebut dengan lari zigzag. Dalam melakukan lari menyamping dan lari berkelok-kelok, kita harus menentukan langkah kita dengan baik. Jangan lupa
tetap mengayunkan lengan agar tubuh kita tetap seimbang, karena lintasan yang kita lewati adalah lintasan berkelok-kelok atau zigzag. Apabila kita tidak bisa melakukan dengan seksama, maka kita akan mudah terjatuh. 3. Lari melompati rintangan dan lari langkah kuda. Sesuai dengan namanya, lari melompati rintangan, kita juga harus memperhatikan rintangan yang akan kita lewati. Kita harus seksama dan jeli pada saat melewati rintangan tersebut. Apabila kita tidak memperhatikan dengan seksama rintangan yang akan kita lewati, maka yang terjadi tubuh kita akan mudah terjatuh. Dalam cabang atletik, lari diperlombakan sesuai dengan jarak atau nomor yang diperlombakan. Adapun beberapa nomor yang diperlombakan dalam lari pada atletik yaitu 1. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek dilakukan dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dalam melakukan lari jarak pendek atau lari sprint ini dilakukan dengan menggunakan start jongkok. Yang kedua, lari jarak menengah. Lari jarak menengah ditempuh dengan jarak sekitar 800 dan 1500 meter. Sedangkan start yang digunakan saat melakukan lari jarak menengah yaitu dengan start berdiri. 3. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini dilakukan dengan menempuh jarak sekitar 5.000 meter, 10.000 meter, dan maraton lebih dari 30.000 meter. Adapun start yang digunakan dalam lari jarak jauh ini yaitu start berdiri. 4. Lari estafet. Lari estafet ini ditempuh dengan jarak 4 kali 100 meter. Dalam pelaksanaannya, lari estafet dilakukan dengan 4 pelari. Dengan start awal, orang pertama melakukan start dengan start jongkok. Selanjutnya diteruskan dengan orang kedua, ketiga, dan keempat dengan melakukan start melayang. 5. Lari gawang. Lari gawang atau lari halang rintangan. Ketika berlari, para peserta akan mendapatkan banyak rintangan dan halangan. Rintangannya sendiri dibedakan menjadi beberapa rintangan, di antaranya rintangan water jump atau rintangan gawang. Start yang dipakai dalam melakukan lari gawang ini yaitu start jongkok. Untuk materi kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita sambung di materi atletik yang lain selanjutnya yaitu materi melompat dan melempar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.